Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Nah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Bapak ingin tahu tentang seputar kita kalian. Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo. Iya Jais? Guru Jais. Ada lagi? Dokter. Umay, dokter. Ais? Polwan. Akil? TNI. Ya, Ridho? Perawat. Nah, untuk mewujudkan cita-cita kalian harus belajar. Biar punya ilmu. Nah, kalau punya ilmu nanti kalian insya Allah bisa menggapai cita-cita kalian. Nah, anak-anak sebelum belajar kita harus berdoa. Nah, silakan siapa ketua kelasnya? Ria Jais, silakan pimpin di depan Jais. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Jais. Silakan kembali ke kursinya. Nah, anak-anak, sekarang Bapak ingin tahu siapa saja yang tidak masuk. Oh, masuk semua ya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Pak. Tapi itu ayo, kursinya yang miring-miring. Silakan dudukkan dulu. Terus bajunya, ayo kancing bajunya, kerahnya. Bajunya yang di luar, ayo taruh dalam dulu. Yang di luar, ayo taruh dalam dulu. Ya, bagus. Nah, anak-anak, untuk menambah rasa cinta tanah air, sebelum belajar, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Hari Kemerdekaan. Silakan semuanya berdiri dulu.
kembali anak-anak. Nah, anak-anak, apa yang akan kita pelajari yaitu berpikir komputasional. Misalkan seperti ini ya, saya beri contoh gambaran dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian mau berangkat ke sekolah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Ope? Buku. Buku lagi ya, Yan? Pulpen. Pulpen. Jihan? Tas. Tas. Dan lagi? Diana? Jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran ada? Sepatu. Sepatu ada lagi? Gali? Seragam. Seragam. Nah, seperti itulah kira-kira berpikir komputasional. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah bentar ya. Nah, ini dia dari tujuan pembelajaran hari ini, yaitu murid dapat memahami prinsip-prinsip berpikir komputasional. Sebelum lanjut, Bapak ingin mengingatkan kembali seperti apa berpikir komputasional. Jadi, berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer, ya. Jadi ada persiapan sebelum pelaksanaan, ya. Ada input, ada proses, ada output. Nanti ya kita akan simak baik-baik. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran hari ini kalian akan menonton video pembelajaran, ya. Sambil menonton video pembelajaran, kalian mencatat ya pada buku nanti hal-hal penting yang ada pada video. Selanjutnya kalian akan bekerja secara berkelompok, ya. Setelah bekerja secara berkelompok, kalian akan melakukan presentasi dari perwakilan masing-masing kelompok. Ya, paham? Kemudian kalian juga akan mendapatkan LKPD. Ya, ini nanti. LKPD ini kalian kerjanya bukan kelompok, tapi individu, ya, satu-satu. Jadi tidak ada yang boleh kerjakan sendiri. Nanti dikumpulkan ke Bapak. Ya, paham? Setelah itu Bapak koreksi, baru kalian bawa untuk ditandatangani oleh orang tua. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5, ya. Silakan nanti kalian bekerja sama dalam satu kelompok, ya, untuk menyelesaikan tugas dari Bapak. Nah, sekarang mari kita tonton bersama video pembelajaran yang akan Bapak putar. Tentang prinsip-prinsip berpikir komputasional. Silakan dicatat hal-hal penting.
Prinsip-prinsip berpikir komputasional. Nah, silakan dicatat. Mungkin tadi ada yang tertinggal. Dari video tadi, apa isi videonya? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Lid. Prinsip-prinsip berpikir komputasional. Nah. Selanjutnya, berdasarkan dari isi video tadi, ya, apa lagi yang masuk dalam prinsip-prinsip berpikir komputasional? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Den. Dekomposisi, ya bagus. Isi pengenalan pola lagi, Alifah. Berpikir algoritmik ya. Abstraksi, bagus ya. Sudah paham? Paham. Ya bagus. Nah, sekarang tugas kalian adalah berkelompok membuat aktivitas atau menuliskan aktivitas atau pengalaman kalian dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan berpikir komputasional. Nah, nanti kalian tentukan ya dekomposisinya apa, terus abstraksinya apa, pengenalan polanya apa, terus berpikir algoritmnya apa, ya. Nah, untuk itu Bapak akan memberikan lembar kerjanya ya. Silakan berdiskusi dalam satu kelompok ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ayo silakan diberi nama dulu, diberi nomor dulu kelompoknya. Kelompok 1
Ya, siapkan dulu. Alat tulisnya siapkan dulu, bukunya siapkan dulu. Ya. Mungkin kalian akan membuat oret-oretan, silakan. Sebelum disalin ke lembar jawaban itu. Ayo. Ya, silakan diisi dulu. Aktivitasnya silakan berdiskusi. Ada kesulitan nomor 1? Oh, ada ya. Ini. Yang mana? Oh, ini ya. Pahamnya di komposisi? Ya. Coba saya tanya dulu, kalau mau 1, aktivitasnya apa? Disepakati apa? Rekreasi ke Santera de la Ponte. Terus untuk kelompok 2 aktivitasnya apa, ayo? Membersihkan halaman sekolah. Kelompok 3 menanam cabai. Kelompok 4 Memanen kacang. memanen kacang. Kelompok 5 apa mana? Oh, membuat layang-layang. Ya. Jadi kalian tentukan, ayo diskusikan. Dekomposisinya masuk yang mana? Abstraksinya, pengenalan polanya. Ayo silakan diskusi. Ayo. Ayo silakan diskusi. Ayo ide-idenya silakan disumbangkan ke kelompoknya. Mana? Oh, ini. Tidak usahnya, tulisannya tidak usah terlalu besar ya. Yang penting bisa dibaca. Ayo, sambil kalian bekerja, Bapak sambil memonitoring hasil kerja kalian, ya. Yang dinilai sama Bapak termasuk keaktifan dalam menyumbangkan idenya. Ayo. Ayo untuk nomor 1. Rekreasi ke Santera de la Ponte. Coba saya ingin tahu dekomposisinya apa saja, satu saja. Coba dibaca. Ya, dibaca dekomposisinya. Ya, menentukan tanggal dan durasi di sana sudah benar ya. Ya, lanjut. Ayo kelompok 2. Coba dibaca dekomposisinya apa saja. Wih, ya, menentukan area pembersihan. Kelompok 3, saya minta contoh dekomposisinya apa saja. Ya, menentukan lokasi penanaman. Ayo. Kelompok 4 dekomposisinya, tolong dibaca satu saja. Menentukan waktu panen. Ya, menentukan waktu panen benar. Kelompok 5 Menentukan jenis layang-layang, menyiapkan bahan. ya, menentukan jenis layang-layang yang akan dibuat itu sudah benar. Untuk dekomposisi silakan dilanjut. Apa saja yang termasuk dalam dekomposisi berdasarkan aktivitas yang kalian tentukan atau kalian tulis.
Mana sambil saya nilai. Ayo silakan keaktifannya teman-teman yang lain. Putri, ayo Putri. Ayo kelompok 1. Ayo dibantu temannya. Silakan berdiskusi. Di komposisi, terus selanjutnya pengenalan pola. Pengenalan pola. Ayo silakan temannya dibantu keaktifannya dalam berdiskusi. Karena ini juga menentukan nilai kalian. Kelompok 3. Mana kelompok 2 keaktifannya? Ada kesulitan nanti ini. Kelompok 1 ada kesulitan lagi. Pengenalan pola ya. Dan pengenalan pola ya. Nah, karena sering terlambat mungkin karena tempatnya itu kurang strategis ya. Mungkin ada yang jauh jadi barangkali ada yang terlambat. Kelompok 2 untuk pengenalan pola. Daun banyak yang gugur di bawah pohon besar dan diantisipasi dengan menambah petugas di sana. Ya, lanjut Dahna. Mana kelompok 3? Pengenalan pola, aktivitasnya menanam cabai. Pengenalan pola, cabai tumbuh baik di lokasi dengan sinar matahari penuh. Ya, lanjut. Kelompok 4. Ada kesulitan dengan pengenalan pola? Oh iya, mana? Coba saya lihat dulu hasil kerjanya. Kacang siap panen 9 dulu sampai 10 hari dengan tanam. Cara panen mempercepat pengeringan kacang lebih awet. Ya benar, sudah. Ayo lanjut. Kelompok 5. Ada kesulitan? Aktivitasnya membuat layang-layang. Pengenalan pola, bentuk belah ketupat lebih stabil terbang. Ya. Ekor panjang membentuk lebih stabil.
Lanjut, udah benar. Bisa ya, selanjutnya ya. Mungkin ada kelompok yang mengalami kesulitan. Ya, kelompok 3. Yang mana? Oh, yang berpikir algoritmik. Menentukan lokasi penanaman. Ya, benar. Lanjut, apalagi selain menentukan lokasi penanaman? Iya, menyiapkan media tanamnya. Ya, lanjut, udah benar itu. Kelompok 1 ada kesulitan. Sampai mana? Berpikir algoritmik. Apa itu jawabannya? Iya, membentuk panitia kecil. Nah, lanjut, pikirkan sendiri. Selanjutnya, kelompok 5. Sampai mana? Sampai abstraksi. Jawabannya fokus pada bahan utama. Ya, dan bentuk kerangkanya. Nah, lanjut, sudah benar. Kelompok 4. Ada kesulitan. Sampai mana? Oh, sudah berpikir algoritmik ya. Nah, lanjut. Sudah clear?
Ayo sambil Bapak nilai juga keaktifannya, kekompakannya. Aktif tidaknya kalian dalam berdiskusi, menyumbangkan ide. Jihan, Putri, dan Ais. Ini hanya 3 orang kelompoknya ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Sepertinya sudah ada yang selesai. Silakan ditambah kalau memang perlu ditambah ya. Ya, kenapa kelompok 2 ada kesulitan? Mana? Berpikir algoritmik. Coba Bapak periksa dulu ya kerja kelompoknya. Membentuk tim dan membagi area kerja, menyiapkan peralatan, bersihkan sampah bisa terlebih dahulu. Ya, ada benar ini langkah-langkahnya. Mengumpulkan sampah, memakan rumput, rapikan tanaman, ya benar. Untuk yang abstraksi, fokus pada area paling kotor dulu, ya benar. Tidak memikirkan detail estetika, benar. Hanya kebersihan. Ya, lanjut. Kelompok 5 sudah? Sudah? Ya, sudah disempurnakan kalau sudah jawabannya. Mungkin ada yang perlu ditambah atau ada yang perlu diubah sebelum kalian nanti presentasi ke depan kelas. Kelompok 1 sudah? Sudah? Sudah, bagus. Coba saya tanya kelompok berapa saja yang sudah? Silakan angkat tangan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sepertinya sudah semua ya. Nah, selanjutnya saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ke depan kelas hasil kerja kelompok kalian. Ya. Coba kelompok 1 siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju kelompok 1? Ais ya. Dah duduk. Kelompok 2 siapa yang mau maju? Ais. Kelompok 3 siapa yang mau maju? Siapa kelompok 3? Umayna. Kelompok 4 siapa yang mau maju? Yai. Kelompok 5? Oh, Akil. Ya, ada. Ayo, dari kelompok 1 silakan maju. Nah, silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
peserta sering terlambat diantisipasi dengan menentukan titik kumpul rangesin Ya, jadi pengalaman sebelumnya yaitu banyak yang mau rekreasi itu terlambat, yang dijadwalkan misalkan berangkat jam 2 malam, ternyata molor sampai jam 3. Ya, itu karena mungkin yang jauh tujuannya memerlukan waktu yang agak lama berangkatnya, ya. Ayo lanjut. antrean tiket makan waktu diantisipasi dengan kembali tiket sebelumnya. Ya, karena takut macet di pintu masuk yang lama, jadi membeli tiket sebelumnya. Lanjut. Atraksi fokus pada fasilitas utama sendera, ringkasan biaya per orang tanpa rinci dan kucing, menentukan transportasi putra berpikir alkoholik, membentuk panitia kecil, menentukan tanggal masih menentukan jumlah peserta dan mengumpulkan biaya, memesan transportasi, kemudian tiket masuk, menyusun jadwal keberangkatan, aktivitas makan dan kepulangan. Sudah? Ya. Kalau sudah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita perhatikan hasil presentasinya ke depan kelas. Yang terakhir itu adalah berpikir algoritmik, maksudnya itu langkah-langkah bagaimana kita ke sana. Mulai dari pemberangkatan sampai pulang. Ya. Terima kasih kelompok 1. Nanti ditempel hasil kerjanya ke depan di papan, ya. Ya, duduk silakan. Terima kasih. Ini untuk kelompok 1. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2. Silakan maju, siapa? Ya, Ais. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ayo silakan, suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya. Nama aktivitas membersihkan halaman sekolah. Dekomposisi menentukan area membersihkan membagi kelompok kerja. Fokus pada area paling kotor atau sering digunakan, tidak mengikirkan detail estetika, hanya membersihkan. Perhatian ringkas kelihatan menjadi kategori utama. Berpikir Algoritmik, ya. membantu tim pembagiannya kerja menyiapkan dana, membersihkan sama peserta lebih dahulu, mengaku, mengumpulkan serta menentukan input dan melakukan penggunaan, mengangkut serta sampai pembuangan sampah, mengecek ulang kemudian mengembalikan kegiatan. Sudah? Ya, kalau sudah kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, nanti akan beri open di papan hasil kerjanya. Ya. Benar. Nah, ini untuk kelompok 2. Silakan selanjutnya kelompok 3, siapa yang mau tampil? Uma, ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang keras suaranya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan
abstraksi. Fokus pada kualitas tadi. Nadia tenang dan berawatan. Berpikir algoritmik. Penentukan lokasi menanam. Memilih varietas. Dapat menyiapkan media tanam. Menyiram benih, menyiram hingga mengencam juga, memilah bibit, menyiram dan memupuk terjadwal pengendalian tanaman, memanen cabai merah. Sudah? Ya. Coba benar, tidak ada pokoknya. Saya tempel 15, ya. Menanam cabai. Ini untuk kelompok 3. Bisa kerja kelompok 3. Menanam cabai. Terus kelompok 4, siapa yang mau maju? Ya, Zafir. Tolong suaranya ya, biar di belakang kedengaran. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya. Nama aktivitas memanen kacang. Memanen kacang. Coba di sini siapa saja yang pernah memanen kacang? Coba Bapak tanya. Oh ya, banyak ya? Rata-rata? Ya, Ais juga memanen kacang hijau. Ya, lanjut, Jom. Dekomposisi, menentukan waktu panen yang tepat, menyiapkan peralatan panen, membersihkan area sekitar tanam, pengenalan bola, kacang siap panen 90-100 hari setelah panen. Cuaca panas mempercepat pengeringan kacang lebih awet jika dijemur kering total. Panen pagi hari lebih mudah karena tanah lembab. Abstraksi, fokus pada tanda kacang siap panen. Mengabaikan dan ekstraksikan alat fokus hanya fungsinya. Berpikir algoritmik, mengecek tanda-tanda panen, menyiapkan peralatan, membersihkan area, mencabut atau menggali tanaman, memisahkan kacang dari tanah, mengumpulkan keranjang, menjemur, menyortir, menyimpan di tempat kering. Ya, menyimpan di tempat kering itu yang terakhir ya. Dari aktivitas memanen kacang. Nah, sudah? Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang terakhir adalah kelompok 5. Siapa yang mau maju? Oh, Akil. Ya, bagus Akil. Ayo yang keras suaranya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya. Nama aktivitas membuat layang-layang. Dekomposisi, menentukan jenis layang-layang, Ya, menyiapkan bahan. Apa saja kalau kalian mau membuat layang-layang? Bambu. Bambu lagi. Pisau lagi. Ayo, lanjut. dan pengenalan pola bentuk barang tetapi
algoritmik. Menentukan jenis akan ukuran layang-layang menyiapkan bahan dan alat memotong, memangku, merangka-rangka, memotong dan menyamakan Nah, perbaikan jika perlu ya. Dari aktivitas membuat layang-layang. Untuk kelompok 5 kita beri tepuk tangan dulu yang meriah. Nah, selebihnya jawaban dari masing-masing kelompok itu benar. Artinya kalian sudah paham ya dengan prinsip berpikir komputasional. Berpikir komputasional bisa diterapkan nanti kalian dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan mau menyembelih ayam, apa saja yang perlu dipersiapkan? Pisau, ya. Air untuk mencuci kan bisa, ya. Tali untuk memegang. Nah, tali misalkan dipegang berdua, Adam misalkan bersama bapaknya mau menyembelih ayam, pisaunya pertajam dulu. Ya, dicuci nanti langkah-langkahnya sampai nanti ayamnya dimasak lalu dimakan. Nah, anak-anak setelah bekerja secara berkelompok kalian akan mengerjakan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. LKPD ini kalian kerjakan individu, tidak boleh mencontek. Ayo posisi duduknya, Gani. Yang benar posisi duduknya. Sekarang saya akan membagikan satu-satu, ya. Silakan dikerjakan. Silakan dipahami dulu setiap soalnya, baru dijawab. Jangan lupa diberi nama, biar nanti Bapak dalam koleksi tidak tertukar dengan yang lain. Ayo kerjakan sendiri, tidak boleh mencontek.
saja ya. Ayo kelompok 1 Aril, kelompok 2 Ais, kelompok 3 Umay, kelompok 4 Ikian, dan kelompok 5 Akil. Ayo silakan dikumpulkan. Kelompok 3. Ayo silakan yang lain. Kelompok 2. Kelompok 1. Kalau pindah kelompok 4 dan kelompok 5. Ya, terima kasih. Ayo kelompok 5. Yang rapi ya, yang rapi. Nah, sekarang Bapak bersih dulu ya. Arjuna yang mana Arjuna? Oh iya. Dapat 8 dulu Arjuna, bagus. Aisyah yang mana Aisyah? Coba angkat tangan. Ya bagus, dapat 100. Nah selanjutnya saya serahkan kembali lembar kerja ini ke kalian untuk nanti ditanda tangan, lalu diserahkan kembali ke Bapak untuk di input ya. Coba Akil maju, Adam, Faza 100, Indah ya 80, bagus. Yaya, Gani, Zafir, 100 Zafir. Ijan bagus, dapat 80. Arjuna, Izir, Adit, Ido, Opik, bagus Opik, nilainya Opik. Jahit juga bagus, perbankan. Azril, Aisyah, bagus Aisyah. Umay, Anis, Dian, Alifah,
Nah, anak-anak, setelah mengerjakan LKPD tadi, setelah kalian belajar, tampaknya saya lihat wajah-wajah kalian ini tegang semua. Sekarang kita ice breaking dulu, ya. Silakan semuanya berdiri. Ya, silakan. Biar bisa tegak otaknya. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian senang tidak? Senang, Pak. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak ingin tahu apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Dian? Prinsip berpikir komputasional. Ada lagi yang mau menjawab? Ya, Ais? Penjelasan mengenai dekomposisi abstraksi berpikir algoritmik dan pengenalan pola. Ya, pengenalan mengenai dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan berpikir algoritmik. Bagus ya. Nah, untuk kesimpulan apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Ais? Berpikir komputasional sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Ya, jadi berpikir komputasional itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah. Untuk memecahkan masalah, misalkan seperti tadi aktivitas kalian, rekreasi ke Santera de la Ponte, terus menanam cabai, memanen kacang, membuat layang-layang, membersihkan halaman sekolah. Nah, itu contohnya ya. Ada lagi yang mau menjawab kesimpulannya ya? Berpikir komputasional sangat penting untuk memecahkan permasalahan sehari-hari. Ya, bagus. Seperti tadi aktivitas yang kalian tulis ya. Intinya berpikir komputasional akan membantu kalian menyelesaikan permasalahan kehidupan. Ya. Nah, selanjutnya adalah kalian diminta untuk menuliskan aktivitas seperti tadi ya. Satu orang satu di rumah ya. Tentukanlah, tulis dekomposisinya apa ya, terus abstraksinya apa, tuliskan pada selembar kertas seperti tadi ya. Diberi nama, nomor absen, kelas, terus aktivitasnya apa saja ya, pengenalan polanya apa saja.
3. Terus berpikir algoritmnya apa saja. Pak, misalkan kalau saya tidak ngerti bagaimana Pak? Silakan WA Bapak, ya. Nanti Bapak akan memandu. Jika kalian tidak mengerti, apakah boleh Pak saya bekerja sama dengan kelompok dengan siswa yang lain? Silakan. Misalkan siapa namanya? Ariel tidak mengerti, boleh bermain ke rumahnya Opik untuk meminta penjelasan, ya. Terus misalkan Adit tidak mengerti, boleh bermain ke rumahnya Ikan. Misalkan ada yang tidak mengerti mau ditanyakan, atau misalkan kalian mau WA Bapak, silakan, ya. Kan sudah ada di grup semua ini, ya? Sudah masuk grup ya semua? Ya, silakan chat Bapak. Atau di grup boleh, tanya di grup boleh, atau tanya pribadi boleh, ya. Silakan. Sekarang sudah jam berapa? Selanjutnya kalian persiapan pulang. Ayo silakan dikemasi barang-barangnya. Karena nanti kalian juga mau sekolah sore, madrasah ini, ya. Ayo sebelum pulang berdoa dulu. Sudah siap pulang? Sudah siap pulang? Siap. Jangan sampai ada barang yang ketinggalan. Coba dicek dulu semuanya. Terutama buku pelajarannya, buku materinya, takut nanti malam kalian mau belajar. Sudah siap ya? Silakan berdoa. Ketua kelas pimpin doa. Ayo maju lagi. Bapak ingatkan kembali tugasnya dikumpulkan minggu depan, ya. Misalkan kalian selesai sebelum itu. Kalau misalkan ada yang kurang paham, kata Bapak bagaimana? Silakan silakan tanya. Sekarang silakan pulang dari kelompok 1. Sekolahnya bagus. Ayo kelompok 3. Waalaikumsalam.